menjelaskan teori tentang Sigmund Freud dan menjelaskan beberapa tipe-tipe kepribadian yang dimiliki oleh public figure. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diampu oleh dosen kita, Ibu Anissa Mutoharo, MPSI. Sebelum lanjut ke videonya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Trisylvani dengan NIM 305222039 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Kusumanidias dengan NIM 305222049. Perkenalkan, nama saya Nora Hisanah dengan NIM 305222008. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dengan NIM 305222070. Selanjutnya akan menjelaskan tentang teori biografi Sigmund Freud. dari Sigmund Freud merupakan orang pertama yang memunculkan istilah psikoanalisis. Beliau berasal dari Wina, Australia, yang lahir pada 6 Mei 1856 dan wafat pada usia ke-83 tahun di London pada 23 September 1939. Freud mengambil jurusan spesialisis dokter syaraf dan penyakit jiwa di Universitas Wina tahun 1873. Masa mudanya banyak dilakukan untuk observasi dan penelitian. Dalam kajiannya banyak membahas tentang kejiwaan dan kesesuaian pendirian hingga beliau menjadikan ilmu psikologi ini sebagai bagian dari hidupnya, dan beliau mengembangkan teori psikoanalisis pikiran manusia. Selanjutnya ada dasar teori psikoanalisis. Struktur kepribadian. Freud membagi struktur ini menjadi 3 aspek yang diantaranya. Yang pertama ada id, dari kata Latin is yang artinya es. Kepribadian ini merupakan kepribadian bawaan dari lahir yang di dalamnya terdapat dorongan yang didasari pemenuhan biologis untuk kepuasan bagi dirinya sendiri. Bisa dikatakan id ini berwujud pada gambaran nafsu, hasrat seksual, dan perasaan superior atau keinginan berkuasa. Yang kedua ada ego. Dalam aspek ini akan terjadi sebuah akibat dari pengaruh yang dia dapatkan dari apa yang terjadi dalam dunia atau lingkungannya. Pada aspek ini berbeda dengan id yang mementingkan diri sendiri, sedangkan ego merupakan aspek yang mementingkan sebuah keperluan yang lebih luas bukan hanya untuk dirinya sendiri. Yang terakhir ada superego. Dalam aspek ini lekat dengan moral atau nilai dalam kehidupan, sehingga superego memiliki peran untuk menjadi penengah antara id dan ego, yang mana menjadi penyekat yang dikirimkan sinyal dari id dan termotivasi ego untuk melakukan hal yang menjunjung moralitas. Lalu selanjutnya ada dasar teori psikoanalisis, fase perkembangan kepribadian. Menurut Freud, kepribadian manusia mengalami perkembangan 3 tahapan fase, yang diantaranya 1. Fase infantile. Pada tahap ini berlangsung sejak anak lahir hingga 5 tahun. Menurut fase ini diklarifikasikan menjadi 3 fase, yaitu fase oral. Pada umur 0 sampai 1 tahun, seseorang akan mendapatkan kesenangan melalui segala sesuatu yang masuk melalui mulutnya, seperti makan, minum, dan menghisap jari. Fase anal pada umur 1 sampai 3 tahun, kesenangan bayi akan didapat dari aktivitas buang air besar, yang dimana akan menggambarkan kepuasan karena hilangnya rasa tertekan dan tidak nyaman, dan saluran pencernaan. Fase falik umur 3 sampai 5 tahun, seseorang akan mendapatkan kepuasan dari organ kelaminnya, seperti seseorang akan mulai menyukai. Umur 5 sampai 7 tahun dikenal dengan fase pubertas, yang dimana anak akan mulai memiliki rasa malu dan moral. Ketiga ada fase genital, umur 12 sampai dewasa. Seseorang akan menyalurkan keinginan seksualnya dengan objek luar, seperti mengikuti komunitas, menikah dengan orang yang dicintai, dan karir. Selanjutnya ada teknik penyembuhan menurut Sigmund Freud. Yang pertama yaitu teknik talking care, yang dimana teknik ini membangun hubungan baik dengan klien, yang dimana klien menceritakan pengalaman masa lalunya sehingga klien akan merasa lega dari beban yang dimiliki. Namun pada teknik ini Freud itu menganggap punya kelemahan karena apa yang diceritakan oleh klien itu hal yang berada di alam bawah sadar yang dianggap kurang tepat karena permasalahan sesungguhnya itu terjadi pada alam ketidaksadaran.
Teknik kedua yaitu kartasis, yang dimana berusaha masuk dalam alam bawah sadar pada klien, dan beliau ini menggabungkan momen setengah sadar untuk mengevaluasi permasalahan klien. Yang kedua itu ada teknik kartasis, yang dimana teknik ini berusaha masuk dalam alam bawah sadar pada klien, dan Freud ini menggabungkan momen setengah sadar untuk mengevaluasi permasalahan klien. Namun menyatakan Freud ini kurang puas dengan metode ini dan mulai mengembangkan teknik terapinya. Yang ketiga yaitu teknik asosiasi bebas, yang dimana klien ini diminta untuk rileks dan istirahat sejenak dari pikiran yang biasanya, dan diminta untuk menceritakan hal-hal yang membuat dirinya trauma. Yang terakhir itu ada teknik penafsiran mimpi. Menurutnya mimpi merupakan hasil psikis yang tergambar saat tidur, yang dimana klien menceritakan mimpinya dan Freud merasa puas karena ia dapat mengupas memori klien pada masa lalu. Selanjutnya itu analisis tipe kepribadian tokoh utama Bima dalam film Dua Garis Biru. Yang pertama yaitu ada It, merupakan rasa ingin tahu tokoh Bima. It ini dalam tokoh Bima ingin mengeluarkan kebutuhan biologisnya sebagai seorang laki-laki, yaitu melakukan hubungan seksual dengan pacarnya dengan Dara. Walaupun mereka masih di bawah umur dan belum menikah, itu merupakan psikologis, yaitu naluri mereka ingin tahu dan ingin mencoba sesuatu yang dimana dia tidak berpikir dampak negatif yang dia perbuat, dan karena It ini tidak dapat membedakan dan menilai di mana yang salah dan benar. It hanya ingin tahu memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, It dengan pencarian jati diri tokoh Bima. Ego Bima ini sedang ingin menunjukkan eksistensinya dengan mencari jati diri yang ingin kuliah atau bekerja selain untuk masa depannya yang lebih baik. Tapi tokoh Bima ini pada akhirnya memilih bekerja di restoran milik orang tua Dara. Dan ego Bima ini berperan untuk mengambil suatu keputusan tersebut. Ego atau kesiapan mental dari tokoh Bima. Ego Bima ingin mencoba meninggalkan Dara dengan menghindari dan tidak mempedulikan tokoh Dara karena tokoh Bima merasa belum siap untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dengan Dara. Sehingga ego Bima tidak bisa menerima kenyataan bahwa Dara hamil anaknya. Ego atau peperangan batin dari tokoh Bima. Ego Bima memutuskan untuk menggugurkan kandungan Dara padahal itu anaknya sendiri. Namun karena tokoh Bima tidak memiliki uang untuk biaya aborsi, ego Bima ini memilih untuk meminjam uang pada temannya. Dan karena tokoh Bima ini masih remaja, sehingga tokoh Bima ini mengalami pergolakan yang membuat dirinya tidak nyaman sehingga berniat untuk mengaborsi anaknya sendiri. Karena kondisinya sendiri itu tidak siap secara mental untuk menjadi kepala rumah tangga. Pendidikan keluarga Bima, superego atau tokoh Bima. Bima kurang mendapat pendidikan dari keluarganya. Hal ini terlihat pada dialog yang diucapkan oleh ibunya. Bima yang seharusnya dari dulu memberitahu Bima tentang edukasi seks sedini mungkin. Dari sisi psikologis, memang pendidikan keluarga sangat menentukan karakter anak. Salah satu kuncinya dengan komunikasi. Film Dua Garis Biru ini benar-benar sebagai pengingat untuk kita semua betapa pentingnya komunikasi yang aktif antara anak dan orang tua. Lalu ada nilai-nilai agama keluarga Bima, superego tokoh Bima. Superego Bima sebenarnya mendukung karena Bima dibesarkan dari keluarga yang taat beragama dan selalu menjalankan sholat 5 waktu. Dan Bima juga menjalankannya, tetapi mungkin Bima terpengaruh oleh pergaulan bebas dalam dunia pacaran, sehingga melupakan nilai-nilai ketuhanan yang harus ditaatinya sebagai seorang muslim yang baik. Sedangkan di keluarga Dara tidak ada digambarkan nilai-nilai dan ketuhanan. Orang tuanya sering tidak di rumah karena sibuk bekerja, sehingga wajar saja Dara dengan mudahnya melakukan hubungan intim bersama Bima. Dapat disimpulkan bahwa psikologis tokoh Bima yaitu dipengaruhi oleh id, ego, dan superego, dan naluri mereka sebagai seorang remaja. Aspek ego banyak dimiliki oleh tokoh Bima dibandingkan dengan aspek id dan superego, sehingga ego paling banyak digunakan yaitu sebagai seorang remaja yang belum bisa mengendalikan emosi. Bagaimana cara mengatasi suatu masalah dan merasa belum siap dengan masalah yang datang, padahal itu akibat dari perbuatannya sendiri, namun tetap didukung dengan sistem kepribadian lainnya yaitu id dan superego.